Saya pernah tersesat ya. Engkau tibiknya pernah keliru lembek beragama. Saya ketika berwudu dulu mengikuti yang apa saya terima. Ternyata begitu katalog dari Islam, katalog dari agama adalah Rasulullah. Lihat cara Rasulullah berwudu. Beda. Kemudian saya lepaskan, saya bertobat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa Allah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini pada kesempatan kali ini kita akan melihat seorang penceramah Kiai Sinwani. Ya, ini seorang Kiai Sinwani yang di Madura, ya. Kalau saya salah, antum nanti luruskan sahabat Lampai Channelnya. Jadi di sini sahabat Lampai Channel saya melihat terkait dengan ceramah-ceramah beliau ini. Beliau ini kan NU, luar biasa, orang yang jujur, yang ikhlas di dalam menyampaikan ilmu. Beliau sangat bagus menyampaikan perkara-perkara yang salah, yang perlu dia luruskan, dia sampaikan. Yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, dia sampaikan dengan dalil-dalil. Dan jarang kita dapatkan orang-orang dari kalangan NU yang seperti ini, ya. Jarang kita dapatkan. Ini saya lihat adalah mungkin murni ya, dari beliau ini, dan itu orang-orang yang memang tidak punya kepentingan di dalam berdakwah, tidak punya kepentingan, yang mereka berdakwah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ini saya lihat berdakwah tidak membutuhkan banyak pengikut ya, sebagaimana orang-orang lain yang mereka lebih banyak untuk berdakwah mencari pengikut, tapi beliau ini subhanallah. Ya, saya tidak berpanjang lebar sahabat Lampai Channel. Di sini katanya saya lihat judulnya adalah beliau ini pernah melakukan suatu kesalahan dan beliau sekarang bertobat dengan kesalahan tersebut. Mungkin yang dijelaskan terkait dengan fikih nantinya, tata cara wudhu yang kita dapatkan ya. Kalau di orang-orang itu mereka berwudhu biasanya ya, dulu kita juga seperti begitu berwudhu, kalau kumur-kumur, hidung sendiri, kemudian mata juga sendiri. Itu dulu ya kita diajarkan oleh guru-guru kita, guru-guru ngaji kita dulu ya. Kemudian telinga juga sendiri ya, seperti begitu dulu ya. Jadi alhamdulillah kita belajar dan kita tinggalkan yang itu. Ternyata bukan seperti begitu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi saya tidak berpanjang lebar sahabat Lampai Channel, sekitar 4 menit 35 detik antum saksikan secara keseluruhan, ambil pelajaran di sini ya. Kita sama-sama menyaksikan khayal. Saya pernah tersesat ya. Engkau tibiknya pernah keliru lembek beragama. Saya ketika berwudu dulu mengikuti yang apa saya terima. Ada doa dia ketika pada saat membasuh tangan kanan, ada doa, Allahumma atini kitabi biyamini fahasibni hisabai yasira. Ya Allah, berikan catatan amal kami dari sebelah kanan dan hisab kami dengan hisab yang ringan. Kalau secara akal baik apa tidak? Pasti mengatakan orang baik berdoa daripada tidak berdoa. Dan ketika membasuh sebagian dari kepala cukup begini saja, dan telinga dibasuh bergantian.
sebelah kanan dulu, sebelah kiri. Ternyata begitu katalog dari Islam, katalog dari agama adalah Rasulullah. Lihat cara Rasulullah berwudu, beda. Kemudian saya lepaskan, saya bertobat. Agama bukan akal, tapi dalil. Engkau harus bener lah mbak dia. Maka ini saya sampaikan ke bagian alumni yang pernah dididik seperti itu. Kau harus lepas dari itu. Karena ternyata salah. Kan dia kan. Jadi harus cangkel menbi dokter lagi dia yang dokter lakar sekolah aja ya. Dokter tuh sekolahnya memang untuk mendiagnosa, untuk apa? Sekolah penyakit. Dan dokter terikat dengan etika kedokteran. Selalu ingin menyelamatkan sebenarnya untuk kepentingan si pasien. Jadi ternyata Rasulullah kalau berwudu sekalian telinga bagian dari muka. Jadi begini atau begini, kembali ke belakang terus begini satu kali. Kalau saya ngotot karena sudah yakin dari dulu di pesantren begitu, bagaimana kelak di mahsyar ketika Nabi menjadi saksi? Pernahkah engkau Muhammad berwudu seperti ini umatmu? Tidak pernah saya ngajarkan. Fahdamah. Kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula syahida. Coba kaifah, bayangkan kita, kata Allah, ketika aku datangkan untuk tiap umat seorang saksi dari Nabi dan Rasul, dan kelak aku pasti datangkan engkau Muhammad sebagai saksi untuk mereka. Mari ya, jadi jangan ngotot selawat seperti ini, seperti itu. Nabi sudah ngajarkan kok selawat. Kan banyak orang, kalau tanpa Sayyidina berarti kurang sopan. Itu akal kamu. Nabi ngajarkan tidak ada Sayyidina kok. Bukan berarti mengatakan Sayyidina itu dilarang. Silakan di luar selawat. Tapi Nabi sudah ngajarkan. Seperti kibur itu. Berdoa bagus menurut akal. Kan dina we deki guru. Mun bagi si kangen pakai tanda selamat. Mun catatan amal si kiri berarti tok selamat minta setia. Agama bukan milik manusia. Maka ketika ada orang menyampaikan dalil berarti menyampaikan koreksian dari Allah terhadap agama. Terhadap agamanya, agama Allah. Kalau ingin selamat, koreksi. Ya, sahabat Lampa Channel, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Bagaimana tanggapannya untuk sahabat Lampa Channel? Ya, saya subhanallah. Beliau ini saya katakan tadi di awal sahabat Lampa Channel, beliau ikhlas dalam berdakwah. Bukan yang lain tidak ikhlas ya, tapi beliau ini Masya Allah berbeda dari yang lainnya, dari tokoh-tokoh kiai-kiai yang lainnya itu berbeda. Ya, beliau memang ketika mengatakan itu salah maka dia salah. Dan memang kita dulu dididik seperti begitu oleh guru mengaji kita, oleh guru-guru kita, guru agama kita diajarkan memang seperti begitu. Telinga sendiri, hidung sendiri, ya. Padahal itu satu kali ya. Memang cara yang benar itu seperti itu. Dan ada hal yang penting sahabat Allah. Ketika dia mengatakan bahwasanya bagaimana nantinya ketika ya cara wudumu seperti itu dan salawatmu yang yang Nabi ajarkan tanpa sayyidina di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan saksi, apakah engkau pernah mengajarkan umatmu wudunya seperti begitu, hidung sendiri, telinga satu-satu sendiri? Maka bagaimana jika Nabi mengatakan tidak pernah? Kemudian bersalawat Rasulullah sudah mengajarkan bahwasanya tanpa sayyidina. Ya, kemudian kita mau menambah-nambah hanya karena dengan akal kita menyangka bahwasanya itu baik.
Kita tidak merasa cukup dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, dan Rasul ternyata mengatakan kepada Allah, saya tidak pernah ajarkan salawat seperti yang mereka umatnya ini lakukan. Rasul cuma mengajarkan sebagaimana yang datang nas-nas yang itu. Kemudian kita mau menambah mengurangi, atau hanya karena perasaan kita dan logika kita disatukan, kemudian jangan sampai baik-baik, ternyata tidak ada dalilnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintahnya Allah dan Rasulnya. Takut an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Takut jangan sampai ditimpa fitnah atau ditimpa siksaan yang sangat pedih di dunia maupun di akhirat. Maka Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Bahkan lebih tegas Rasulullah mengatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mengadakan suatu perkara baru dalam urusan agama kami ini yang tidak ada dasarnya, tidak pernah dicontohkan Nabi SAW, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Wa kam min muridin lil khairi ayyusibahu. Betapa banyak, Ibnu Mas'ud mengatakan, betapa banyak orang yang melakukan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Maka ikutilah Nabi SAW, berhenti di apa yang Rasul ajarkan, dan Rasul larang jangan menambah-nambah dengan perasaan dan logika kita. Ini baik, ternyata engkau menyelisih Nabi SAW. Yaitu mungkin sahabat Abah Channel, bagaimana tanggapannya antum, kita diskusi saja di kolom komentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين